Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah. Amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil ila akhir umur. Ini dulu yang pernah saya tulis. Ini buku judulnya Aku Bangga Jadi Orang Indonesia. Di mana banyak hal-hal yang ada di negeri ini, di Nusantara ini, saya puisikan dalam buku ini. Walaupun tidak semuanya, karena menulis puisi itu sebenarnya lebih sulit daripada menulis catatan-catatan biasa. Melihat kejadian demi kejadian yang terjadi di negeri ini sejak dahulu kala sampai beberapa kejadian tahun-tahun yang di kemarin. Saya melihat banyak suatu hal keajaiban-keajaiban yang terjadi di Nusantara ini. Nusantara ini adalah bumi Atlantis yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf besar, yaitu Plato. Plato ini juga seorang sufi besar sebenarnya. Hanya saja dia hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi. Dia adalah seorang guru dari Aristoteles. Dan setelah saya kaji pula, banyak para nabi-nabi itu yang pernah datang ke Indonesia. Itu nabi besar, nabi yang telah kita ketahui bersama. Itu Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Dia pernah sampai pada Indonesia. Karena Nabi Idris ini adalah seorang petualang. Dia pernah menginjakan kakinya di Indonesia. Nabi Sid alaihi salatu wassalam, dia juga pernah nyampe ke Indonesia. Kalau kita bercakap-cakap dengan orang-orang Jawa Barat, di ajaran-ajaran kejawen itu, di ajaran-ajaran kepitayan, mereka pasti akan mengenal tentang cerita-cerita Nabi Sid alaihissalam ini. Sid bin Adam alaihi salatu wassalam ini pasti akan mengenal. Karena Nabi Sid alaihi salatu wassalam inilah yang dulu memisahkan antara alam gaib dan alam dhuhir, sehingga dipisahkan antara alam manusia dan alam jin pada saat itu. Selain itu pula, yang pernah nyampe ke Indonesia itu adalah Raja Iskandar Dzulkarnain. Kalau di dalam sejarah kan dikatakan bahwa di kerajaan Indonesia ini, kerajaan pertama kali itu adalah kerajaan Kutai, yaitu yang ada pada 400 Masehi. Tapi jauh sebelum itu, Raja Iskandar Dzulkarnain itu pernah sampai ke Indonesia. Apa buktinya? Silakan baca di dalam kitab suci Al-Quran sendiri tentang bagaimana Dzulkarnain tersebut menjelajahi dunia ini. Dan itu telah dilakukan penelitiannya oleh Dr. Anwar Kudri selama 10 tahun tentang tempat-tempat di mana yang disebutkan oleh kitab suci Al-Quran, bahwa petualangan Raja Iskandar Dzulkarnain itu sampai ke barat, yaitu sampai Amazon, Brazil, dan sampai ke timur, yaitu di Maluku. Jadi orang-orang yang berkata bahwa Indonesia tidak ada nabi, banyak nabi-nabi mengunjungi Indonesia ini, hanya karena mungkin sebagian saja tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu tentang persoalan itu. Banyak nabi-nabi juga, seperti yang saya sebutkan di video YouTube sebelumnya yang berjudul Banyak Tuhan Mengutus Para Nabi-Nabi ke Nusantara. Banyak di Indonesia itu, hanya saja memang tidak ada catatan-catatan, seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seperti Nabi Hud sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun tidak tercatat, karena Nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali, Rasul itu banyak sekali, hingga kita melihat tanda-tanda saja. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang Nusantara itu adalah melakukan tirakat-tirakat dan
mengembala kambing. Yang suka teriakan-teriakan kan bukan orang Arab, ya orang-orang Indonesia ini, orang-orang Nusantara ini. Kalau persoalan mengembala kambing ya sama, orang Arab mengembala kambing, orang Nusantara juga yang banyak mengembala kambing. Disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari itu, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'aghanam. Tuhan itu tidak pernah mengutus suatu rasul kecuali ia pernah mengembala kambing. Kita ketahui bersama bagaimana Nabi Muhammad SAW itu di waktu kecil juga mengembala kambing. Nabi Musa itu mengembala kambing. Lebih-lebih ya bani-bani di Israel itu ya hampir semuanya itu menggembala kambing. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bahwa Nusantara ini adalah suatu tempat yang lengkap sekali di dunia ini. Bahkan ada seorang penyair dari Syria itu pernah bersyair bahwa Tuhan tersenyum ketika menciptakan alam Indonesia ini. Karena kenapa? Indonesia ini adalah surga mini bagi kehidupan. Sampai saat ini saja Indonesia ini adalah suatu tempat di mana persaudaraan dan persatuannya sungguh sangat luar biasa daripada negara-negara yang berkonflik. Walaupun banyak negara-negara yang aman seperti Indonesia, hanya saja kebinekaan, tempat-tempat wisata, kekayaan alamnya itu kan sangat sulit. Bahkan tidak ada negara yang mengalahkan Republik Indonesia ini. Dan marilah kita berbangga bahwa hidup di Indonesia ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, suatu keberuntungan dan kebahagiaan bagi penduduk Nusantara ini. Wallahu a'lam.